Lu ngerasa hidup gini-gini aja? Udah kerja keras mati-matian, lembur lagi dan lembur terus. Pagi ketemu pagi, sore ketemu sore, tapi duit kok cuman pas-pasan ya? Gaji naik dikit, biaya hidup udah melonjak duluan. Ini dia realita pahit yang jarang ada yang berani jujur bilang ke lu. Banyak banget UMKM di luar sana, solopreneur, bahkan karyawan yang pengen mulai bisnis, mikir scale up itu harus sewa ruko gede dan bayar puluhan karyawan baru. Gua kasih tahu ya, di ekonomi kayak sekarang, merekrut orang tanpa sistem yang kokoh itu sama aja dengan bunuh diri massal. Itu pola lama yang akan bikin lu cuma muter di tempat atau bahkan bangkrut lebih cepat. Ini bukan cuma soal modal atau privilege kawan, ini soal lu yang nggak pernah ngerti polanya. Kenapa bisnis lu? Kenapa hidup lu itu nggak maju-maju? Apa sih rahasianya para pengusaha muda yang bisa cuan gila-gilaan, punya bisnis ramping, tapi karyawannya itu-itu aja? Mereka itu ngerti polanya sistem, mereka itu ngerti leverage teknologi. Kalau lu ngerasa terhimpit karena kenaikan upah minimum, atau pengusaha muda yang mimpi punya bisnis agile dan profitable, tanpa pusing ngurusin headcount, lu wajib banget dengerin ini sampai titik terakhir. Ini adalah petunjuk yang selama ini lu cari. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, intro dulu. Gua tahu, banyak dari lu yang masih mikir, kalau mau bisnis gede, ya harus nambah cabang, nambah orang. Itu pola pikir yang kuno banget. Gue lihat banyak yang begitu, malah makin pusing. Gaji harus bayar tiap minggu atau tiap bulan, belum lagi BPJS, THR, belum lagi drama antar karyawan. Kadang malah terjadi pencurian internal. Ini bikin pusing 7 keliling, dan yang ada cuma bikin biaya operasional. Lu makin mencekik. Realitanya di Indonesia, biaya karyawan itu bisa sampai 40 atau 60% dari total operasional UMKM. Belum termasuk tunjangan lain. Dulu, nambah karyawan itu memang indikator pertumbuhan. Sekarang, kalau nggak diimbangi dengan sistem AI yang kuat, itu jadi indikator kegagalan yang dipercepat. Bisnis lu cuma gede di kertas, tapi kosong di kantong. Jadi, polanya saat ini bukan lagi di headcount, tapi di leverage. Gimana caranya satu orang bisa melakukan kerjaan 10 orang? Gimana caranya lu bisa scale up tanpa harus rekrut orang baru yang bikin pusing? Ini yang banyak orang nggak paham. Tujuan kita itu mengubah peran karyawan dari pelaksana tugas jadi pengawas sistem. Mereka nggak lagi ngetik manual, tapi cukup ngawasin hasil kerja AI, bukan malah di PHK massal. Ini nih petunjuk krusial yang selama ini lu cari, dan akan gua bongkar tuntas polanya di step ini. Oke, sekarang lu udah ngerti jebakannya. Sekarang, gimana konkretnya nih transisi dari operator ke supervisor AI? Apa aja yang bisa langsung lu jadikan dan mulai dengan sistem AI di bisnis lu mulai besok pagi? Ini dia 5 solusi spesifik dan konkret yang bisa langsung lu terapkan hari ini juga. Buat lu yang jadi kaum mendang-mending, minggir dulu dari sini. Pola pertama yaitu otomasi customer service pakai AI chatbot. Bayangin, lu nggak perlu lagi bayar admin khusus 24/7 buat jawab pertanyaan standar kayak, "Kak, produk ini ready?" atau "Lokasi tokonya di mana?" Cukup pakai chatbot AI kayak ManyChat atau Intercom AI. Latih dia dengan 50 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Biarkan AI yang jawab 90% pertanyaan tersebut. Karyawan lu yang tadinya cuma balas chat, sekarang fokus ke komplain serius atau closing transaksi gede yang nominalnya ratusan juta. Ini bikin tim CS lu fokus ke penjualan, bukan cuma balas chat yang buang-buang waktu. Gue mulai kebayang, ini bukan cuma efisien, tapi bikin tim lu naik level. Mereka nggak dipecat, tapi naik jabatan, jadi lebih fokus ke tugas strategis yang menghasilkan duit, bukan cuma melayani pertanyaan basic yang itu-itu aja. Gila nggak sih dengan satu alat AI, lu bisa hemat biaya gaji admin dan ningkatin kualitas tim sekaligus? Ini yang akan bikin lu unggul. Oke, kita masuk ke pola kedua, yaitu marketing tanpa agensi mahal. Stop buang-buang duit bayar agensi atau freelancer jutaan rupiah buat konten kalau omzet lu belum stabil. AI bisa banget lu pakai untuk bikin skrip promosi, ide konten harian yang viral, sampai desain grafis dasar pakai tools kayak Midjourney atau Canva AI. Bayangin, lu bisa produksi 10-20 konten per hari dengan tim marketing yang super ramping. Bahkan cuma satu orang yang ngawasin AI. Ini udah irit puluhan juta per bulan dan bikin marketing lu jauh lebih konsisten dan cuan. Ini beneran kunci scale up tanpa drama rekrutmen. Ini beneran yang bikin gua jadi penasaran sebelumnya, karena gue udah tahu polanya. Maka dari itu gue share dan bagi ke lu semua malam ini. Sekarang gue tanya ke lu, bagaimana perjalanan bisnis lu saat ini? Jelas lu pingin ada konsep atau pola yang bikin bisnis lu bukan cuma efisien, tapi juga makin pintar dan makin banyak cuan, bukan? Ini petunjuk yang akan mengubah cara lu berbisnis selamanya.
Kita masuk pola ketiga yaitu sistem akuntansi cloud otomatis. Banyak UMKM masih pakai catatan manual atau Excel yang rawan error dan bikin pusing tiap akhir bulan. Ganti pakai software kayak journal.id atau Accurate Online, semua transaksi bank lu bisa otomatis direkonsiliasi. Laporan laba rugi, arus kas, neraca, langsung jadi real time. Lu jadi tahu posisi keuangan lu setiap saat, nggak lagi cuma nebak-nebak dan nunggu akhir bulan buat pusing. Ini bikin lu lebih cepat ambil keputusan bisnis, tahu uang lu kemana, dan nggak lagi bocor halus gara-gara pembukuan yang berantakan. Wah, ini sih revolusi. Jadi, uang lu tidak ada kebocor yang nggak jelas lagi nih. Lu jadi bisa lebih fokus mikirin ekspansi daripada pusing sama bon-bon kecil. Ini beneran kunci untuk potong biaya operasional yang mencekik dan bikin lu makin cuan. Masuk pola keempat yaitu redefinisi job desk tim yang ada. Ini intinya. Karyawan lu yang tadinya admin, sekarang jadi spesialis otomasi. Mereka tugasnya bukan lagi ngetik atau input data, tapi mengawasi performa AI, melatih AI agar makin pintar, dan mengidentifikasi proses mana lagi yang bisa diotomasi. Ini bikin tim lu naik kelas dan merasa dihargai karena kerjanya lebih strategis, bukan cuma pekerjaan receh yang bikin mereka bosan. Ini win-win solution yang akan bikin karyawan lu betah dan makin loyal. Jadi, bukan cuma ngurangin kerjaan repetitif, tapi juga bikin karyawan lu jadi makin jago di bidang AI dan teknologi. Ini bakal jadi aset berharga buat bisnis lu ke depannya, bukan lagi beban gaji karyawan yang berat. Dan terakhir, kita masuk pola kelima, yaitu manfaatkan AI untuk analisis data penjualan dan personalisasi. Bayangin, AI bisa menganalisis data pembelian pelanggan lu, memprediksi tren apa yang bakal hits berikutnya, bahkan bikin penawaran promo personal untuk tiap segmen pelanggan. Tools kayak Google Analytics with AI Insights atau Recommender AI bisa kasih lu insight yang dulu cuman bisa diakses perusahaan raksasa. Ini bikin penjualan lu makin meroket karena lu tahu persis apa yang pelanggan lu mau, bahkan sebelum mereka tahu sendiri. Bisnis lu jadi nggak cuman efisien, tapi juga jadi dukun yang tahu masa depan pasar. Gua harap, setelah dengerin ini, pola pikir lu tentang bisnis dan scale up itu udah berubah total. Ingat, satu pola kecil untuk versi terbaikmu ya. Gue tunggu aksi nyata lu.